Satu kisah yang saya sangat ingat adalah perjuangannya Siti Hajar. Ibu-ibu tahu Siti Hajar? Siti Hajar itu adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah lama tidak dikaruniai anak dengan pernikahannya bersama Siti Sarah. Lalu Allah takdirkan Nabi Ibrahim memiliki istri yang berikutnya, yaitu Siti Hajar. Namun Allah perintahkan ketika Siti Hajar melahirkan anak, yakni Nabi Ismail alaihissalam, Allah minta agar Siti Hajar dan Nabi Ismail diletakkan di tempat yang jauh, yaitu kota Mekah, yang pada saat itu tidak ada penghuninya sama sekali, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan. Maka tentu saja Nabi Ibrahim ini sangat sedih, teman-teman sekalian. Puluhan tahun menunggu kehadiran buah hati, puluhan tahun menunggu kelahiran anak. Namun akhirnya ketika anak itu sudah lahir malah disuruh untuk dipisahkan. Tapi sami'na wa ata'na, apa yang Allah perintahkan, Nabi Ibrahim alaihissalam mentaati saja. Apa yang terjadi berikutnya? Ketika Siti Hajar ditempatkan di kota Mekah bersama dengan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim meninggalkan atas perintah Allah, Siti Hajar tidak pernah marah kepada Allah. Siti Hajar tidak pernah mengatakan, kenapa ya Allah hidupku seperti ini? Kenapa ya Allah engkau takdirkan aku begini? Engkau tinggalkan orang lain, tidak ada siapa-siapa di sini. Enggak pernah Siti Hajar itu mengeluh. Siti Hajar tidak pernah mengeluh kepada Allah, apalagi marah kepada Allah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, ibu-ibu sekalian, dalam kita menjaga anak atau dalam kita melaksanakan atau menjalankan semua takdir yang Allah berikan, kadang-kadang kita marah sama Allah. Ya Allah, kenapa sih begini banget ya Allah? Ya Allah, kenapa sih susah sekali hidup saya? Kenapa engkau takdirkan hal ini seperti saya? Apa dosa saya ya Allah? Kadang-kadang kita marah dan mengeluh kepada Allah. Namun Siti Hajar, bayangkan, beliau seorang diri dengan bayinya yang masih kecil, yang masih mungil itu, ditinggalkan seorang diri, tidak ada pernah mengeluh kepada Allah, tidak pernah mempertanyakan kenapa harus saya ya Allah yang kau pilih untuk ditinggalkan di sini. Bagaimana aku hidup? Kenapa ya Allah? Tidak pernah begitu. Siti Hajar tahu bahwa ini adalah memang ketentuan dari Allah. Siti Hajar bertanya pada Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim meninggalkannya, apakah ini perintah dari Allah? Lalu Nabi Ibrahim yang dengan menahan kesedihan hanya bisa mengangguk. Maka Siti Hajar mengatakan, kalau memang ini perintah dari Allah, insya Allah Allah akan menolong kami. Insya Allah Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Jadi Siti Hajar punya keyakinan bahwa memang ini sudah takdir dari Allah, maka diterima takdir itu dan kemudian dijalani. Maka Siti Hajar ketika mendapati anaknya sudah semakin haus, susu air asinya, air susu ibunya sudah semakin mengering, sehingga Siti Hajar mulai berpikir, aku harus melakukan sesuatu untuk membuat anak ini bertahan, kata beliau. Maka akhirnya yang beliau lakukan adalah berjuang. Seorang ibu yang berjuang sampai akhir, berjuang sampai titik darah penghabisan, bukan menangis meratapi nasib, diam, nggak ngapa-ngapain, tapi beliau berjuang. Beliau mencari kehidupan untuk sang anak. Beliau mencari air agar anak ini tidak kehausan. Beliau lari, meninggalkan anaknya sebentar, beliau lari mencari bukit yang kemudian kita kenal dengan Bukit Sofa. Naik ke atas dengan batu-batuan yang terjal, yang panas luar biasa. Beliau cari di mana ada air, di mana ada kehidupan, di mana ada tumbuh-tumbuhan, di mana ada manusia, supaya kami bisa bertahan hidup. Tidak ketemu apa-apa di Bukit Sofa, turun dari Bukit Sofa yang panas, yang terjal itu, lari sampai ke Bukit Marwah 7 kali. Sofa, Marwah, dari Marwah ke Sofa, terus bolak-balik mencari kehidupan. Ya Allah, di mana ya Allah? Berjuang. Seorang ibu yang terus berjuang untuk membuat anaknya baik-baik saja, untuk membuat anaknya terus bertahan. Sampai akhirnya dari semua perjuangan yang tiada lelah, dengan terus berdoa, husnuzon kepada Allah, sabar, tangguh, tidak pernah menyerah dengan keadaan. Seorang ibu tunggal istilahnya, karena suaminya jauh. Maka lihatlah apa yang Allah takdirkan untuk Siti Hajar, teman-teman sekalian. Ada air yang kemudian Allah berikan, berada dekat dengan bayi Ismail alaihissalam, yang kemudian kita kenal dengan nama air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam inilah mereka bisa minum, dan kemudian orang-orang di luar melihat, oh ternyata ada burung-burung di atas. Berarti kalau ada burung-burung di atas dekat tempat itu, berarti di situ ada air, kita bisa hidup di situ. Jadi banyak orang-orang yang akhirnya datang, jadilah itu menjadi kota Mekah, singkat cerita. Maka ini juga berlaku, kisah ini kepada kehidupan saya dan mungkin kehidupan banyak orang. Bagaimana kita lihat seorang Siti Hajar tidak pernah berhenti berjuang untuk anaknya, berjuang sampai titik darah penghabisan dengan keyakinan, dengan husnuzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa, dengan sabar. Maka lihatlah hasil dari buah kesabaran itu.